makanan-makanan yang dihasilkan dari proses bioteknologi yaitu tempe, tapai, tauco, oncom, yogurt, nata de coco, dan lain-lain. Bapau adalah salah satu makanan yang dihasilkan oleh hasil bioteknologi dengan proses peragian. Oleh karena itu, kami ingin mengetahui reaksi reagi terhadap adonan bakpao. Bioteknologi. Bioteknologi adalah cabang yang mempelajari pemanfaatan makhluk hidup seperti bakteri, fungsi, virus, dan lain-lain maupun produk dari makhluk hidup seperti enzim, alkohol dalam proses produksi untuk menghasilkan barang bioteknologi. Bioteknologi berasal dari kata bio dan teknologi yang dapat diartikan sebagai penggunaan organisme atau sistem hidup untuk memecahkan suatu masalah atau untuk menghasilkan produk yang berguna. Bioteknologi berkembang sangat pesat, terutama di negara maju. Kemajuan ini ditandai dengan ditemukannya berbagai macam teknologi semisal rekayasa genetika, kultur jaringan, DNA rekombinan, pengembangbiakan sel induk, cloning, dan lain-lain. Di bidang pangan, dengan menggunakan teknologi rekayasa genetika, kultur jaringan, dan DNA rekombinan dapat dihasilkan tanaman dengan sifat dan produk unggul karena mengandung zat gizi yang lebih jika dibandingkan tanaman biasa, serta juga lebih tahan terhadap hama maupun tekanan lingkungan. Bioteknologi dapat digolongkan menjadi 1. Bioteknologi konvensional atau tradisional. Bioteknologi konvensional merupakan bioteknologi yang memanfaatkan mikroorganisme untuk memproduksi alkohol, asam asetat, gula, atau bahan makanan seperti tempe, tape, oncom, atau bakpao. Mikroorganisme dapat mengubah bahan pangan. Proses yang dibantu mikroorganisme, misalnya dengan fermentasi, hasilnya antara lain tempe, tape, kecap, dan sebagainya termasuk keju dan yogurt. Proses tersebut dianggap sebagai bioteknologi masa lalu. Ciri khas yang tampak bioteknologi konvensional yaitu adanya penggunaan makhluk hidup secara langsung dan belum tahu adanya penggunaan enzim. Yang kedua, bioteknologi modern. Bioteknologi modern menggunakan teknologi reproduksi atau rekayasa genetika serta alat-alat yang canggih dalam menghasilkan produk di bidang pangan, kesehatan, bahkan pertanian. Di dalam rekayasa genetika terdapat rekombinasi DNA, yaitu proses penyatuan molekul DNA dari dua spesies yang berbeda yang dilakukan di luar sel hidup. Hal ini bertujuan untuk menghasilkan spesies baru yang lebih unggul. Contoh produk bioteknologi modern antara lain yaitu jagung bete, vaksin, hormon insulin, hingga bayi tabung. Manfaat bioteknologi dalam pembuatan bakpao. Bakpao yang dicampur ragi dan hasilnya mengembang termasuk pada buih padat karena ragi yang dimasukkan ke dalam campuran mengeluarkan gas CO2 sehingga terdapat gelembung-gelembung udara. Dalam peristiwa ini menandakan bahwa adanya gas yang terdispersi dalam fase padat. Buih padat adalah sistem koloid dengan fase terdispersi gas dan dengan medium pendispersi zat padat. Kestabilan buih ini dapat diperoleh dari zat pembuih, surfaktan. Tujuan dari pencampuran adalah untuk membuat adonan yang sempurna agar adonan mengembang dan mempunyai tekstur yang lembut, pori-pori kecil, dan tidak bantat. Pada proses pencampuran adonan terjadi perubahan sebagian dari pati berubah menjadi gula. Selanjutnya pada proses fermentasi terjadi perubahan senyawa kompleks menjadi senyawa sederhana. Adapun dalam praktek bioteknologi ini, kami mencoba untuk membuat 2 percobaan, yaitu yang pertama, bakpao dengan menggunakan permipan, dan yang kedua, bakpao dengan menggunakan tape. Tape di sini fungsinya sama, yaitu dengan permipan atau ragi instan, yakni untuk membuat adonan yang sempurna agar adonan mengembang dan mempunyai tekstur yang lembut pada bakpao. Adapun bahan-bahan bakpao ragi yang pertama yaitu terigu, yang kedua gula halus, yang ketiga ragi instan atau permipan, yang keempat air, yang kelima mentega putih, dan yang keenam garam.
Adapun cara pembuatan bapau ragi, yang pertama, masukkan bahan-bahan 1-3 sendok, kemudian aduk rata. Yang kedua, tambahkan air secukupnya, kemudian masukkan mentega putih dan garam yang sudah disiapkan. Yang ketiga, aduk hingga kalis. Yang keempat, tutup dengan menggunakan kain. Yang kelima, didiamkan kurang lebih 30 menit. Yang keenam, setelah 30 menit mengembang adonan, kemudian adonan tersebut dikempiskan lagi. Yang ketujuh, adonan dibentuk bulat-bulat kecil diisi dengan menggunakan coklat. 8. Kemudian adonan yang sudah dibentuk bulat-bulat dialasi dengan kertas ataupun daun. 9. Kemudian didiamkan lagi kurang lebih 15 menit. 10. Setelah mengembang, kemudian dikukus di dandang yang sudah dipanaskan. 11. Kukus 20 menit dengan tutup dandang menggunakan kain agar air tidak masuk. 12. Setelah 20 menit, angkat dan bapau sudah siap disajikan. Sekarang kita lihat apa saja bahan-bahan bapau tape. Yang pertama yaitu terigu, gula halus, tape, mentega putih, garam, dan air. Cara pembuatannya yaitu pertama, masukkan terigu, gula halus, dan tape, kemudian aduk rata. Yang kedua, masukkan mentega, garam, dan air secukupnya. Yang ketiga, aduk adonan tersebut hingga kalis, kemudian tutup menggunakan kain dan diamkan selama kurang lebih 30 menit. Setelah 30 menit, kain dibuka dan kita lihat apakah itu mengembang atau tidak. Setelah adonan mengembang, kemudian kita kempiskan lagi. Adonan dibentuk bulat kecil, kemudian diisi sesuai keinginan kita. Di sini kita menggunakan isian misis atau coklat. Setelah dibulat-bulat, kita alasi dengan kertas atau daun. Tujuannya agar tidak lengket saat dikukus. Kemudian diamkan selama 15 menit. Setelah 15 menit, sambil menunggu 15 menit adonan yang sudah kita siapkan, kita sambil mengisi dandang atau langseng yang berisi air untuk mengukus. Setelah langsengnya panas, kemudian kita masukkan bapau yang sudah kita siapkan, kemudian dikukus kurang lebih 20 menit. Setelah itu kita buka dan angkat, kemudian bapau sudah disediakan. Saran dari kami untuk pembuatan bapau dengan tape itu harus menggunakan tape yang fresh dan wangi. Tapenya itu segak. Tujuannya agar adonan mengembang dengan baik, karena tape yang sudah lama tidak layak digunakan untuk pembuatan makanan karena sudah tidak dapat berfermentasi lagi.